Pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, biarkan roh hikmat wahai turun di antara kami, mengubahkan hidup kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami mau belajar mendedikasikan seluruh hidup kami untuk Engkau mulai hari ini. Kami mau belajar menyenangkan hati-Mu seumur hidup kami. Dapati hati kami seperti yang Kau mau, berjalan setiap hari dalam ketetapan ilahi, sampai garis akhir kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Pagi hari ini, lihat sampai kedalaman batin kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami percaya roh-Mu yang ajaib tinggal di dalam hati kami, menuntun dan mengurapi kami, membuat Yesus begitu real dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu hormat kemuliaan. Kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu, semuanya buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita semakin hari semakin kenal Tuhan, harusnya semakin hari hidup kita semakin diubahkan, didapatin menyenangkan hatinya. Harusnya bertumbuh ke arah Kristus. Kalau orang bertumbuh ke arah Kristus, karakternya berubah, sikapnya berubah, kelakuannya berubah, dan bertambah hari tambah menjadi orang yang disenangin Tuhan. Amin. Tapi kalau hari ini kita masih didapatin orang-orang menjadi orang yang nyebelin, memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi paling tidak kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Dan untuk kita sampai ke arah sana, kita diproses Tuhan, diremukkan Tuhan sampai kedalaman batin kita ini. Kalau didapatin sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, izinkan Tuhan mengkoreksi hati, mencabut sampai ke akar-akarnya. Dan proses itu namanya peremukan yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak ngalamin itu, kita nggak berjalan sesuai dengan ketetapan ilahi, hidup kita didapatin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini sebenarnya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Percuma kita melakukan segala sesuatu, tetapi ujung hidup kita ditolak Tuhan. Buat apa? Kita pelayanan, yang jadi pendeta, yang jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha-pengusaha, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Tetapi kalau ujung hidup kita ditolak Tuhan, percuma dan sia-sia. Buat apa? Nggak ada gunanya. Makanya selama kita masih tinggal di muka bumi ini perjalanan harus kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar mengkoreksi hati kita sampai kedalaman batin kita. Izinkan Roh Kudus mencabut semua kebusukan, kejahatan, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya suatu hari kita didapatkan menjadi orang kesayangan Tuhan. Semua tokoh di dalam Alkitab itu mengalami proses ini loh, dan ujungnya dipromosi Tuhan, mengalami proses dan peninggian. Memang awalnya tidak enak, berjalan sama Tuhan itu tidak enak, katakan tidak enak. Ujungnya enak, tapi ujungnya penuh berkat dan kelimpahan promosi dan peninggian. Awalnya berjalan bersama Tuhan, ngalami proses namanya peremukan lewat padang gurun. Semua orang pasti ngalamin ini, suka tidak suka pasti ngalamin ini. Tetapi ketika kita berjalan setiap hari bersama Tuhan, setiap hari berjalan bersama Tuhan, step by step kita disempurnakan, dimurnikan, ujungnya kita akan dipromosi. Bahkan kita akan mengalami berkat dan kelimpahan. Amin. Kita akan lihat dari perjanjian lama dahulu. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-39, mulai ayat yang kedua. Kejadian 39, mulai ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yang membuat kita berhasil dan sukses mengalami promosi dan peninggian adalah kalau penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana mungkin kita ini hidup dalam dosa dan kita berharap Tuhan menyertai kita? Kan tidak mungkin. Tuhan kita adalah Allah yang kudus, suci, tak bercacat celah. Tapi di sisi lain, kalau hari ini kita
ngikutin mau kita sendiri, jalan seenak perut kita sendiri, kita ngambil keputusan semau kita sendiri, dan kita berharap berkenan di hadapan Tuhan, mana bisa. Orang yang disertain Tuhan itulah orang yang berjalan setiap hari bersama Tuhan loh. Suka tidak suka, enak tidak enak, dalam kondisi apapun dia memilih melakukan kebenaran, sekalipun di situasi yang buruk. Karena hidup kita nggak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Hidup kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang di sekitar kita. Sekalipun ada hal buruk menimpa kita, kejadian tidak enak, tetapi kita fokusnya jalan sama Tuhan. Toh ujungnya kita akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pada kenyataannya, ketika orang mengalami masalah yang buruk, keadaan yang tidak enak, apa yang terjadi? Terpengaruh. Betul apa enggak? Banyak orang terpengaruh dengan situasi dan keadaan kok. Padahal keadaan dan situasi tidak pernah mengubahmu. Responmu yang benar di hadapan Tuhan, itu yang akan menentukan masa depanmu bersama Tuhan. Bukankah Yusuf mengalami proses yang mengerikan? Ini di rumah Potifar disertain Tuhan loh. Ujungnya ngapain? Enak apa enggak? Difitnah, jeblosin penjara kok. Orang yang berjalan bersama Tuhan itu tidak akan mulus-mulus perjalanannya. Dan kita harus ngerti ini. Tapi banyak hamba Tuhan nipu jemaat. Ngomong kalau ikut Tuhan semuanya baik-baik saja. Padahal setelah kita memutuskan ikut Tuhan, perjalanan kita nggak baik-baik saja. Perjalanan yang nggak baik-baik itu dibawa ke padang gurun untuk ngapain? Diremukkan yang di dalam ini loh, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dicabut sampai ke akar-akarnya, supaya kita ngalami perkenanan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Allah kita yang kudus dan suci mau tinggal pada pribadi yang kotor dan najis. Makanya kita perlu dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Amin. Kita perlu dikuduskan, disucikan dengan darah Yesus. Dan setiap hari kita meski datang kepada Tuhan, minta dikuduskan dan disucikan. Makanya setiap hari kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Orang yang membangun keintiman dengan Tuhan kan meski datang dulu ke hadapan Tuhan kan. Bagaimana mungkin kamu lagi marah-marah, sakit hati, kepahitan datang kepada Tuhan? Tertuduh enggak? Perlu diberesin dulu enggak? Perlu minta ampun dulu apa enggak? Bagaimana kamu baru maki-maki orang terus nyembah Tuhan? Ada orang yang kepahitan datang ke gereja nyembah Tuhan, nangis-nangis, bohong itu. Kalau dia nggak beresin dengan Tuhan, dia penipu. Makanya orang meski datang dulu ke hadapan Tuhan, minta dibereskan hatinya, baru didapatin berkenan di hadapannya. Minta darah Yesus menguduskan. Kalau kita memiliki hubungan setiap hari dengan Tuhan, hatimu kan diberesin Tuhan. Nggak mungkin, nggak? Amin. Toh kalau kita melakukan dosa, Roh Kudus selalu templangan. Kalau bayangin kalau setiap hari kita berjalan sama Tuhan, memang kondisinya nggak enak, situasinya nggak enak, kita tetap memilih jalan sama Tuhan. Ujungnya Yusuf kan dipromosi Tuhan. Dia disertain Tuhan. Dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini orang yang diurapin Tuhan. Kalau kita diurapin Tuhan, apa saja yang kita pegang Tuhan bisa bikin berhasil. Apapun. Kamu mau bisnis apa? Jualan asuransi. Kamu mau dagang apa? Ajar. Mau jadi guru, mau jadi karyawan, jadi hamba Tuhan, apapun. Ketika Tuhan mengurapi, Tuhan akan bikin berhasil dalam hidup. Ada harga yang harus dibayar. Pikul salib, mati daging, sangkal diri. Katakan amin. Hari ini makannya agak berat, supaya engkau kenyang dan bertumbuh didapat menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat Yusuf ini orang yang benar-benar disertain Tuhan. Di ayat yang ke-20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya karena difitnah, karena disuruh tidur tidak mau, karena menutupin malunya, akhirnya dia difitnah dan akhirnya dijeblosin ke dalam penjara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Bapak Ibu, kalau engkau disertain Tuhan, engkau menjadi orang yang disayangin Tuhan dan menjadi orang kesayangan orang. Dapat favor of man dan favor of God. Jadi kesayangan orang dan jadi kesayangannya Tuhan. Bayangin kalau engkau jadi kesayangannya Tuhan dan jadi kesayangan orang, kamu kerja pun disayangin bosmu, kamu bisa naik gaji loh. Betul apa enggak? Kamu bisa deal bisnis, partnermu seneng, dan apa saja yang kamu kerjakan menghasilkan keuntungan, dan akhirnya tambah gede bisnismu. Apapun loh yang kita kerjakan ini kalau disertain Tuhan, Tuhan pasti bikin berhasil. Yang jadi masalahnya kita berreal disertain Tuhan apa enggak, atau hanya merasa. Karena orang yang benar-benar disertain Tuhan, hidupnya berubah. Ciri utamanya,
karakternya berubah, mulutnya berubah, sikapnya berubah. Karena setiap hari, berjalan dalam kekudusan setiap hari, berjalan dalam kesetiaan, berjalan dalam hidup takut akan Tuhan. Semakin hari diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Hidupmu tambah hari tambah memiliki dampak. Paling tidak berdampak dengan keluargamu kalau belum nikah. Kalau sudah menikah, berdampak dengan anak-anak dan istri. Mereka tambah sayang sama kita. Tidak mungkin dong kita cinta Tuhan tapi istri kita nggak tambah sayang sama kita. Saya punya prinsip, seorang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan semakin mengasihi pasangan hidupnya. Pasti. Tidak mungkin kita semakin cinta Tuhan tambah gegeran berantem, cakar-cakaran, saling gigit, saling telan. Bagaimana? Nggak mungkin. Tambah hari tambah sayang kok. Kadang kita nyakitin dengan kata-kata, kita cepet beresin. Oh iya loh, aku nyakitin orang yang aku cintai. Sama seperti hidup kita dengan Tuhan. Semakin hari kita mencintai Tuhan, semakin kita nggak mau melakukan semua kejahatan loh, yang menyenangkan, yang membuat hati Tuhan nggak disenangkan loh. Apapun itu namanya, kita cepat sadar diri, oh ya aku melakukan hal yang jahat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berjalan setiap hari seperti itu, hidupmu punya dampak besar apa enggak? Engkau berubah apa enggak? Pasti hidupmu berubah, mulutmu berubah, kelakuanmu berubah. Tapi banyak orang Kristen sudah tua di gereja, makan di gereja, rajin ibadah di gereja, kelakuannya tetap seperti orang dunia. Bagaimana mungkin jadi berkat? Firman yang kita mengerti, firman ini akan memerdekakan, membuat kita berjalan dalam perkenanan Tuhan. Coba lihat di ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala urusan, segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Ini orang tanggung jawab nggak? Orang yang disertain Tuhan itu punya tanggung jawab loh. Dia ngelakuin dengan sepenuh hati seperti melakukannya untuk Tuhan. Kalau kamu jadi karyawan yang tanggung jawab, pasti dipromosi kok. Simple kok, semudah itu kok. Tapi banyak orang kan nganggep sembarangan, sembrono. Nggak mau tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab dengan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan sampai hari ini. Apapun itu, kalau kau kerjakan dengan tanggung jawab, dari situlah permulaan kau dipromosi dan ditinggikan. Dari situlah permulaan kau akan diberkati dan mengalami kelimpahan. Amin. Do you mau dengar not nih? Ngerti apa nggak nih? Sampai dia dipercayakan untuk ngurusin penjara, dan luar biasa karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Semua orang pingin begini, tapi harganya mahal. Pikul salib sanggal diri, matiin dagingmu. Jalan ngikutin dan bersikap seperti firman katakan. Jangan ngikutin ego dan amarahmu. Jangan ngikutin perasaanmu. Hidup kita nggak disetir oleh perasaan kita loh. Hidup kita disetir oleh perkataan Tuhan, disetir oleh pimpinan Roh Kudus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Benar nggak? Kristus yang di dalammu yang memimpin kamu. Orang kebanyakan kita jalan mau kita sendiri kok. Saya sudah sering ngomong begini, semua kegagalan, semua babak belurnya kita karena kita jalan mau kita sendiri, bukan ngikutin Tuhan. Tapi kita sekarang mau jalan ngikutin Tuhan, sehingga setiap hari apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita kerjakan, dan Tuhan menyertai, memberkati tangan kita dibuat berhasil. Amin. Coba sekarang kita akan lihat lagi di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Paulus yang dulunya dari seorang pembunuh manusia, pembunuh orang Kristen, penganiaya orang Kristen, dia bertemu Tuhan. Dan setelah dia bertemu Tuhan, ngalami Tuhan, perjalanan hidupnya diubahkan. Bayangin, Bapak bisa bayangkan, dari seorang pembunuh yang kejam, bahkan dia ngelihat Stefanus dilemparin batu dengan mata kepalanya sendiri, dia diam saja. Terus setelah itu dapat otoritas untuk menganiaya orang Kristen, sampai dia diubahkan hatinya, sampai jadi orang kesayangan Tuhan. Tidak heran Paulus dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru. Powerful nggak orang ini? Ini ngalami perubahan. Orang yang bertumbuh ke arah Kristus itu punya pengaruh, otoritas. Katakan pengaruh dan otoritas. Saulus semakin besar kuasanya, memiliki otoritas, memiliki urapan, memiliki hikmat, pengajarannya hebat, muridnya dilahirkan luar biasa, anak-anak rohaninya, dan pengaruhnya semakin besar. Sekarang kita akan lihat lagi di Kisah Para Rasul 2 pasal yang ke-47. Sambil memuji Allah, ini orang-orang yang setelah dipenuhi mereka dengan oleh Roh Allah di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan mereka disukain semua orang. Orang paling tidak melihat Kristus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Orang melihat apa dalam hidupmu hari ini? Benceno, ngeselin, nyebelin,
Atau real manifestasi Tuhan. Manifestasi Tuhan itu benar-benar dilihat orang melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Ini orang-orang Kristen di perjanjian baru setelah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, dampaknya gede. Orang seneng melihat ini. Bahkan Petrus pun yang dulunya omong gede, sombong dan belagu, emosian, ketika Yesus mau ditangkap, langsung ambil pedang dipotong telinganya hamba imam besar. Emosian. Tiba-tiba ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat, mujizat terjadi di mana-mana. Memang kita nggak bisa nyenengin semua orang, dan nggak semua orang suka dengan kita. Pasti, apalagi saya sering banyak dibenci oleh netizen dan sering dikatakan, cuek aja, hidup saya nggak ditentukan sama mereka kok. Yang penting kan kita lakukan kebenaran. Bagian kita tuh melakukan kebenaran setiap hari. Jalan dalam kebenaran. Nggak enak Pak? Iya. Diremukan Pak? Iya. Diproses? Iya. Karena proses dan permukaan itu membuat kita itu dewasa di dalam Kristus. Semakin kita dewasa di dalam Kristus, semakin pengaruhmu besar. Semakin engkau menyenangkan Tuhan, pasti dikirim orang-orang tertentu yang memberkati hidupmu. Amin. Sekarang kita lihat lagi ya. Di Lukas 2 yang ke-52, Yesus sendiri, dia buktikan bahwa dia bertumbuh dewasa, semakin bertumbuh dewasa, dan Yesus semakin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihin Allah dan manusia. Yesus sendiri kan ngalami seperti ini. Bukankah kita menjadi serupa segambar dengan Kristus? Bukankah tujuan hidup kita jadi kekristenan ini adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan? Amin. Tujuannya tuh itu loh. Jangan tujuan kekristenan pingin kaya, pingin terkenal, pingin hebat, pingin istri, pingin nikah, dan lain sebagainya. Pingin lebih hebat dari orang lain. Kita nggak dipanggil tuh seperti itu. Kita dipanggil tuh menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yesus pun ngalami, semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya. Tambah nggak hikmatmu tambah hari ini? Harusnya orang Kristen semakin hari semakin memiliki pengaruh yang besar, untuk memberi dampak kepada banyak orang. Bukan kalau ngadepin masalah, telepon pendeta. Tapi kebanyakan orang Kristen nyari pendeta, minta ditumpangi tangan, minta didoakan, minta didukung, minta dititipin doanya. Berarti ada yang perlu diperbaiki. Harusnya tambah hari tambah kita kenal Tuhan kok. Sekalipun jalan kita tidak enak, kondisi kita nggak baik, kita tahu Tuhan kita baik dalam segala situasi dan kondisi. Kalau kita mengalami keadaan nggak baik, Tuhan sedang ajarin kita untuk bergantung sepenuhnya. Untuk belajar kita ini menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan itu tidak mudah. Seperti dengarkan saya khotbah hari ini loh. Kamu perlu pikul salib, sangkal diri, mati daging setiap hari. Segala sesuatu yang tidak enak, yang nimpa hidupmu, engkau tetap responmu seperti firman. Ketika orang menyakitin hatimu, engkau mesti tetap belajar senyum. Ketika engkau mengharapkan sesuatu, ternyata yang kamu harapkan tidak seperti yang kamu inginkan, malah sebaliknya. Apa reaksimu? Semuanya akan membuktikan kita ini seperti apa di hadapan Tuhan. Reaksimu menentukan sebenarnya engkau diberkenan di hadapan Tuhan, berjalan dalam ketetapannya apa tidak. Reaksi kita ketika menghadapi hal yang tidak enak, apapun itu namanya, masalah apapun juga, masalah dengan orang lain, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan gereja, apapun juga. Orang di jalanan, kita ketika di jalanan, reaksi kita seperti apa? Ketika mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak enak, yang tidak menyenangkan hati kita, reaksi kita apa? Teriak, panik, histeris, kacau, marah-marah atau apapun, membuktikan engkau seperti apa di hadapan Tuhan. Harusnya kalau orang dewasa, engkau bisa tenang aja, nggak terpengaruh situasi dan kondisi. Boleh kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi ujungnya Tuhan suatu hari akan beri hidangan di depan para lawan kita. Boleh orang membenci kita, boleh orang memperlakukan buruk, jalan terus saja sama Tuhan. Ngapain pusing dengan kata orang? Orang hidup kita nggak ditentukan perkataan orang. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, tapi pada kenyataannya kita dengar perkataan buruk, lisan langsung panik. Bener nggak? Kita sering alami kayak gitu kan? Harusnya kita santai aja dong. Perkataan orang kok. Kalau buruk tolak dalam nama Yesus. Tapi kebanyakan kita simpen kan. Semakin kita simpen, akhirnya reaksi kita salah. Ngapain? Kesel, jengkel, marah. Ujungnya pada kebencian. Buat apa? Nggak ada gunanya. Nah, kita mau belajar. Segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan ini mesti diberesin ini.
Ini yang menyebabkan kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Apapun itu namanya loh. Di Galatia pasal 5 baca itu. Di Roma 8 juga dijelaskan. Kita harus melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau dan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Yesus semakin besar, bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihin Allah dan manusia. Kita semakin dikasihin Allah dan manusia apa tidak? Orang di sekitarmu sayang sama kamu nggak? Orang dekat kamu ngerasa diberkatin apa tidak? Betul apa nggak nih? Coba koreksi hatimu. Kalau ada orang yang di sekitar kita yang seringkali malah kesel ngelihat kita, enek ngelihat kelakuan kita, berarti ada yang salah loh. Harus berubah. Jangan tuntut orang lain senang sama kita. Kita belajar nyenengin hati Tuhan. Suatu hari akan dikirim orang-orang tertentu yang akan mendukung, memberkati, bahkan buka jalan atas semua yang kamu kerjakan dan lakukan. Belajar nyenengin hati Tuhan. Dan Tuhan selalu pakai orang lain untuk memberkatin kita. Tuhan memang Allah yang maha perkasa, Allah yang dahsyat. Dia bisa sanggup kirim uang sekarung di kamarmu, tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu. Dia memberkatin kita pun melalui orang lain yang kita nggak pernah pilih, kita nggak bisa tentukan, yang kita nggak bisa harapkan. Bagian kita adalah berjalan dalam ketepatan Tuhan, berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Nanti Tuhan akan tentukan orang mana yang akan membawa kita mengalami banyak hal. Bisa dibukakan jalan, bisa diberkatin, bisa di apapun lah namanya. Karena Tuhan selalu pakai orang lain. Tapi kalau kita ini kerjaannya kesel, dekat dengan orang lain marah-marah, ketemu dengan orang lain gak cocok, ditempatkan satu gereja berantem dengan pendetanya, gegeran. Ketemu dengan karyawan baru di kantor yang baru, ribut dengan bosmu. Orang kayak begini ya, nikah sampai 20 kali pun isinya cerai kok. Karena nuntut orang lain melakukan seperti yang dia mau, menuntut orang lain melakukan seperti yang dia inginin. Kita nggak bisa menuntut orang lain. Bahkan kita juga nggak bisa menuntut pasangan kita seperti yang kita mau. Semakin kita tuntut, semakin kecewa. Semakin kita tuntut istri kita seperti Yesus, nggak taunya dia seperti Isabel. Istri yang nuntut suaminya seperti Yesus, nggak taunya malah seperti Yudas. Karena kita nggak bisa nuntut pasangan yang seperti yang kita melakukan, seperti yang kita mau. Bagian kita dalam melakukan kebenaran, jalan terus saja sama firman. Ujungnya hidup membeli pengaruh dan orang di sekitarmu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Amin. Bukankah kita menjadi sama seperti Kristus? Tujuan akhirnya. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa kok disebut Kristen? Karena ngikutin sikap, kelakuan, gaya hidupnya Yesus. Makanya disebut Kristen. Hari ini Kristen hanya sebagai agama loh. Kalau Kristen sebagai agama, kamu bisa duduk minggu di gereja, angkat tangan nyembah Tuhan, kasih makan pendeta, berkatin pendeta, kirim makanan pendeta, tapi kelakuanmu persis seperti orang dunia. Tidak ada gunanya. Harusnya jadi orang Kristen, karakter, sikap, dan perbuatan kita menjadi sama serupa dengan Kristus. Amin. Ini butuh komitmen setiap hari jalan sama Tuhan. Kalau tidak, nanti manifestasinya kelakuan, sikap, dan perbuatanmu dari tahun ke tahun tidak berubah. Kita ini perlu berubah setiap hari. Diubah dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, kata kitab Korintus. Dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Dari kesucian satu pada kesucian yang lain. Dari hikmat satu pada hikmat yang lain. Dari promosi satu ke promosi yang lain. Semakin cinta Tuhan setiap hari, semakin membangun keintiman setiap hari dengan Tuhan. Tambah hari terus setiap hari. Kita akan beranjak dari iman satu ke iman yang lain. Semakin kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang perlu berubah itu kita, yang tidak berubah Tuhan. Tapi banyak orang Kristen salah mengerti. Dia pikir tidak berubah dari tahun ke tahun. Tidak heran, nggak jadi kemana-mana, nggak jadi berkat, malah ngeselin. Hari ini kita mau belajar dewasa, amin. Ini tahun pendewasaan ya, harus kita benar-benar dewasa loh. Kalau mau nggak dewasa kok jadi bayi terus, bagaimana Tuhan mau promosi? Amin. Bukan, di 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Kita lihat lagi apa yang terjadi. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Kunci sukses dan berhasil dalam hidupmu adalah ketika engkau setiap hari berjalan disertain Tuhan. Tuhan akan berjanji di Yohanes, aku akan menyertain kamu, aku akan tinggal di dalammu, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu janji juga dikatakan Tuhan kepada Yosua. Bahkan aku akan berperang menggantikan engkau. Bagian kita lah dengar suara Tuhan, jalanin, pasti sukses dan berhasil.
Apa saja yang dikerjakan tanganmu pasti berhasil. Yang jadi masalahnya kan kita susah dengar firman Tuhan. Susah dengar apa yang Tuhan mau. Kita lebih suka dengerin emosi kita kan. Dengerin perkataan orang lain kadang terpengaruh. Orang Jawa bilang rubuh-rubuh gedang. Orang kalayak rame ngomong, kita rame ikut-ikutan, ngikutin yang ini. Enggak. Hidup kita harus berbeda. Karena kita percaya Tuhan, hidup kita pasti berbeda. Dan kalau kita memilih yang berbeda, kita pasti ngalami sesuatu yang berbeda bersama Tuhan. Komitmen kita, kesetiaan kita perlu dibangun setiap hari bersama Tuhan. Amin. Orang yang berjalan bersama Tuhan, masa depannya dijamin Tuhan loh. Daud berkata, dahulu aku muda dan sekarang aku sudah tua, tidak pernah kulihat anak cucunya orang benar ngemis-ngemis minta makan, minta roti. Berarti ada jaminan nggak? Kalau Tuhan menyertaimu, engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan akan jamin. Perlu kesetiaan itu, perlu komitmen ini, jalan sama Tuhan ini setiap hari ini. Karena kebanyakan kalau kita nggak pikul salib matiin daging kita, daging yang ngontrol dan mengendalikan kita. Perlu pikul salib mati daging, baru engkau dewasa menjadi serupa segambar dengan Allah. Amin. Tahun ini engkau benar-benar harus dewasa. Kalau engkau nggak dewasa, engkau jadi anak-anak terus. Anak-anak kerjanya rewel, gerutu, ngomel, marah-marah, nangis, gulung-gulung, main lumpur, apalagi ngambekan. Ini saatnya engkau benar-benar cari Tuhan loh. Jalan dalam kehendaknya. Orang dewasa itu tahu bagaimana dia bisa membedakan kehendak Tuhan, mana yang baik, berkenan dan sempurna. Dia tahu membedakannya, memiliki kepekaan yang tajam. Tetapi orang yang tidak dewasa rohani tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang tidak dewasa rohani tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Semua yang dianggap sama. Dia nggak bisa membedakan ini loh yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang dewasa, engkau tahu melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingini. Amin. By proses setiap hari jalan sama Tuhan. Kalau tidak, engkau gak komitmen dengan Tuhan, hidupmu tambah babak belur terus, tambah kacau, tambah rusak dan berantakan. Padahal setiap orang yang disertai Tuhan, semakin hari semakin powerful, semakin memiliki kuasa dan otoritas yang powerful. Bukti orang Kristen yang disertai Tuhan, pertama kali hidupmu berubah, kelakuanmu berubah, perkataanmu berubah, menjadi sama seperti Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita lihat lagi di 2 Tawarik pasal pertama ayat yang pertama. Salomo anak Daud menjadi kuat di dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa. Bisa bayangkan ketika Tuhan menyertai engkau di dalam pekerjaan, apa yang terjadi? Kamu akan mengalami promosi dan peninggian. Kamu akan memiliki pengaruh. Bisa bayangkan ketika Tuhan menyertai, real manifestasinya menyertai engkau, permainan musikmu begitu powerful dan dahsyat, bisa menjamah orang. Bisa dibayangkan ketika Tuhan manifestasinya begitu real dan nyata dalam kehidupan kita, Tuhan akan bawa kita melangkah step by step. Tahu nggak ketika? Tapi ada hal yang kita mesti tahu ketika Tuhan menyertai hidupmu. Seperti Tuhan menyertai, roh Tuhan menyertai Yesus. Roh Kudus membawa dia kemana? Ke padang gurun. Dia apain? Diuji. Didapatin hatimu benar nggak di hadapan Tuhan. Ini namanya proses peremukan. Mati daging, pikul salib, sanggal diri setiap hari. Supaya ujungnya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Perjalanan kekristenan adalah seni berjalan bersama Roh Kudus. Seni dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sampai ujungnya kita didapatin, sampai garis akhir berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ini ya. Ketika Salomo disertai Tuhan, menjadi kuat dalam kedudukannya menjadi raja, Allahnya menyertai dia, menjadikan kekuasaannya luar biasa. Ternyata di ujung kejayaannya, dia nggak didapatin setia kepada Allahnya. Dia terpengaruh dengan hal yang lain. Perempuan-perempuan yang nggak kenal Tuhan, hatinya dicondongan. Bapak Ibu, ada proses dalam kehidupan kita loh. Makanya saya bilang, kalau kita dicinta Tuhan, perjalanan hidupmu nggak akan baik-baik saja. Semuanya akan mengalami ujian. Seperti bangsa Israel juga akan mengalami ujian di Ulangan 8 ayat yang kedua. Perjalanan padang gurun diizinkan Tuhan
Tujuan itu menguji hati kita, jalan dalam kehendaknya apa tidak. Dalam kondisi tidak enak, respon kita akan menentukan masa depan kita. Katakan, respon saya akan menentukan masa depan saya. Responmu salah, garis akhirmu akan babak belur. Responmu benar, engkau akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya. Belajar dari apa yang dialami Salomo, belajar dari apa yang dialami Yusuf, belajar dari apa yang dialami Daud. Ada orang-orang gagal dan ada orang-orang sukses di Alkitab. Itu sebagai contoh dan pelajaran yang mahal buat kita, supaya kita bertindak hati-hati. Mereka ngalami proses semuanya. Semua tokoh di Alkitab itu ngalami proses yang tidak enak, tidak mulus perjalanannya. Daud ketika diurapi umur berapa dia? Dan ternyata untuk dipromosi jadi raja, dia ngalami proses yang berat, dipersiapkan sampai rasanya tidak enak, tapi ujungnya ngalami promosi. Amin. Ternyata kita butuh urapan Tuhan, kan? Urapan Tuhan yang akan membuat engkau berhasil dari segala apa yang kamu kerjakan dan lakukan. Butuh urapan. Katakan, saya butuh diurapin Tuhan. Saya butuh disertain Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat di Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yang telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kita butuh ini enggak? Kamu butuh dipenuhi roh Allah apa enggak? Ketika kau dipenuhi roh Allah, diurapin Tuhan, Tuhan berikan hikmat, pengertian dan pengetahuan. Kalau kita memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan, kamu ketemu siapapun orang itu pasti diberkatin loh. Diajak ngomong sama orang nggak plong-plong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Banyak orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Datang ke gereja, plong-plong, pulang babak belur hidupnya. Kita nggak mau jadi orang seperti itu. Kita menjadi orang yang powerful, memiliki dampak, memiliki otoritas. Saya hamba Tuhan pun juga belajar banyak hal. Bukannya belajar firman, banyak hal saya pelajari. Ketika saya ketemu para pengusaha, diajak ngomong bisnis, saya ngerti. Ketika ketemu orang bermasalah, saya tahu bagaimana orang bermasalah. Ketemu orang dagang, saya tahu bagaimana. Dan pendeta kalau diajak ngomong plong-plong, bagaimana? Tapi banyak orang Kristen kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah di gereja. Pulang gereja, ketahuannya kelihatan sekali. Nggak tahu pakai ayat yang mana kalau ngadepin masalah. Nggak tahu pakai pasal yang mana, bagaimana menerapkannya, sikapnya nggak jauh beda dengan orang dunia. Artinya bisa berlama-lama di gereja, ngangetin bangku gereja bertahun, tapi hidupnya nggak berubah. Kalau mendengar firman ini, ambil keputusan untuk berubah. Kalau hidupmu disertain Tuhan, memiliki dampak, pengaruh dan otoritas, engkau tambah hari tambah pintar. Bapak Ibu harusnya jadi orang Kristen yang paling sukses dan berhasil, kan? Betul apa enggak? Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Allah pencipta langit dan bumi, Dia menyertai kita. Di Yohanes dijelaskan, Dia tinggal di dalam kita, Dia mengurapin kita. Kurang apa nih? Betul apa enggak? Kenapa banyak orang Kristen gagal? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya kawin cerai? Kenapa banyak orang Kristen jatuh dalam dosa dan perzinahan? Kenapa banyak orang Kristen kepahitan dan sakit hati? Lu mana roh Tuhan yang menyertai? Kenapa? Karena dia nggak mau hidup dipimpin Roh Kudus. Kalau hidup menyerahkan diri sepenuhnya di dalam Kristus, orang Kristen yang sejati itu orang yang memberi hidupnya kepada Kristus loh. Hidupnya bukan dirinya lagi, tetapi Kristus yang di dalamnya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Jadi kita ini tidak punya hak apa-apa atas diri kita. Kita ini miliknya Tuhan. Tuhan suruh A, kita lakukan A. Tuhan ke B, Tuhan suruh ke B, kita lakuin aja. Tapi ujungnya pasti ngalami sesuatu yang dahsyat. Tapi banyak orang kan nggak ngalami kayak begitu kan. Bahkan banyak orang Kristen bawa belur hidupnya. Kenapa? Hidup bukan dipimpin Tuhan. Hidup dipimpin daging. Dipimpin emosi. Terlihat dari apa? Dari apa yang dia alami. Terlihat dari apa yang dia lakukan dan dia perbuat. Siapa yang paling berkuasa dalam hidupnya? Kalau yang disembah dan diutamakan Yesus, kelakuanmu sama seperti Tuhan nanti. Tapi kalau yang kamu sembah dirimu sendiri, kamu menjadi orang Kristen yang egois, keras kepala, belagu, sombong, susah diatur. Kalau kamu nyembah setan, kelakuanmu kayak iblis. Kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, karakter kita semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Di dalam pekerjaan pun engkau perlu diurapin Tuhan kok. Ketika Tuhan mengurapimu, ketika Tuhan
besertamu dalam pekerjaan seperti Besalya dan Aholiab nih. Orang ini melakukan sesuatu untuk pembangunan bait Allah, perkakas bait Allah. Dan dia diberikan hikmat, keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Segala macam pekerjaan. Bukan satu keahlian, segala macam. Powerful nggak ini? Ini jadi berkat loh ini. Kalau ini jadi pegawai ini pasti jadi bos ini. Jadi CEO ini. Dipromosi terus nih. Coba kamu ngalami promosi apa enggak? Jangan-jangan jadi karyawan. Kantor masuk jam 8, kamu masuknya jam 8:15. Kantor pulang jam 5, kamu buru-buru dengan alasan mau ikut seminar, KKR, kebaktian, kamu pulang 4:30. Bagaimana mungkin? Kan orang dilihat dari tindakan kita. Tahu nggak kekristenan kita itu dilihat dari mana sih? Dari karaktermu itu loh. Kekristenan kita bukan dilihat dari KTP. Kekristenan kita terlihat dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Orang lain harus melihat Yesus yang manifestasi dalam kehidupan kita. Kalau orang lain belum bisa melihat Yesus di dalam diri kita, kita perlu berjalan setiap hari sama Tuhan. Ada orang-orang yang kerjaannya berantem gegeran, hampir setiap hari saya ngonselingin orang. Isinya berantem suami istri dan lain sebagainya lah. Kenapa orang seperti ini? Katanya ngaku Yesus. Bahkan orang tuanya pelayanan, dia sendiri ikut pelayanan, tapi hidupnya kayak begini. Kenapa? Dia hanya bergereja. Dia hanya beribadah, tapi tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Menjalankan rutinitas agamawinya tanpa mau belajar firman, sehingga tidak bertumbuh. Kita tuh bertumbuh lewat proses kan. Kita ini bertumbuh iman kita ini karena kita ini berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan sama Tuhan, dengerin baik-baik. Setiap hari kau cari Tuhan, setiap hari kau doa, perjalananmu tidak dijamin akan baik-baik saja loh. Justru perjalananmu akan mengalami banyak hal, tantangan, tapi tujuannya mendewasakan imanmu. Ujungnya kau ngalami namanya peninggian. Dan ketika kau siap dalam peninggian itu, semakin powerful dan dahsyat. Tapi ada orang-orang tertentu tiba-tiba dipromosi, tapi karakternya yang enggak teruji, akhirnya jatuh. Dengerin baik-baik. Karaktermu yang akan membuat engkau stabil di dalam promosi Tuhan. Amin. Sebenarnya membuat kita ini menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang dipertemukan dengan siapapun jadi berkat bagi mereka. Kalau kita memiliki karakter Allah, karakter Kristus. Banyak orang punya keahlian, sukses dan berhasil. Ternyata karakternya buruk, cepat hancur. Tapi kalau engkau punya karakter dan keahlian seperti Besalya dan Aholiab, kamu ditempatkan dimanapun jadi berkat. Amin. Dipromosi dan ditinggikan. Keahlian dan karakter harusnya berjalan seimbang. Semakin membuat hidupmu disenangin manusia dan disenangin Tuhan. Amin. Kita belajar firman itu yang dirubah apanya? Yang di dalam ini loh. Supaya manifestasinya menunjukkan bahwa kita menghidupin karakter Allah. Bukankah orang dunia tidak pernah datang ke gereja? Betul apa enggak? Apalagi orang yang tidak kenal Tuhan, tidak tertarik dengan Alkitab, tapi dia bisa tertarik dengan hidupmu dan hidup saya. Amin. Dia bisa melihat sikapmu ketika engkau mengalami tantangan. Dia bisa melihat reaksimu ketika engkau menghadapi masalah dan tekanan. Dia melihat karaktermu, dia melihat tindakanmu. Akhirnya dia tertarik dengan hidupmu. Kamu bisa ngomong tentang Yesus ujungnya. Betul apa enggak? Bahkan ketika engkau dipercayakan suatu pekerjaan dalam sebuah perusahaan, kamu kerjakan dengan baik, orang-orang yang tidak kenal Tuhan melihat loh. Ini orang kok tanggung jawab. Ini orang kok punya hikmat, pengertian dan pengetahuan. Ini orang kok bisa menguasai diri gitu loh. Akhirnya apa? Orang kan bisa melihat Tuhan. Apakah dia tertarik dengan baca Alkitab? Enggak tertarik. Dia tertarik dengan hidup kita. Hidup kita manifestasinya seperti apa? Memanifestasikan karakter seperti Kristus atau karakter nggak jauh beda sama mereka. Yang membedakan kita dengan orang dunia kalau kita ini hidup di dalam Tuhan dan diurapin Tuhan, berjalan sesuai kehendaknya, memiliki karakter ilahi. Amin. Kita akan lihat. Kita akan lihat lagi di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapin Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Ini kan proses diurapin Tuhan. Diurapi jadi raja.
Tapi kan nggak langsung jadi raja. Tuhan kan berjanji sama kita kalau berjalan dalam kebenaran, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Amin. Tapi kan nggak langsung berhasil. Lewat proses. Daud nggak bisa loh langsung ujuk-ujuk diurapi, woi jadi raja. Masih ada Saul kok. Dan dia bisa ngambil keputusan berkali-kali, punya kesempatan untuk habisin Saul kan. 2 kali dia kasih kesempatan. Ketika Saul buang air, buang hajat kata Alkitab. Lagi ini kan bisa aja dihajar kan. Dia bisa lakukan seperti yang dia mau kan, sesuai keinginan dagingnya kan. Dia nggak mau ngambil keputusannya sendiri loh. Dia ngikutin proses Tuhan loh. 2 kali ketika Saul tidur, dia potong, itu pun dengan hatinya deg-degan gemetar. Wah, aku ini nyakitin orang yang diurapin Tuhan nih. 2 kali dia bisa ngambil pakai caranya sendiri kalau mau menghabisin Saul. Ternyata apa yang terjadi, dia biarin. Malah dia dikejar-kejar. Sampai akhirnya beberapa hari sebelum dipromosi, ketika ada kejadian di Siklag setelah pulang perang, semuanya dirampas. Anak istrinya dirampas begitu rupa. Semuanya habis. Tetapi dia menyerahkan hatinya, menguatkan hatinya. Bahkan pengikutnya mau lemparin batu. Tahu nggak, selang beberapa hari kemudian, di pasal berikutnya, Saul mati dan dipromosi jadi raja. Baik proses enggak? Permukaan apa enggak? Engkau harus mengalami proses permukaan nih. Kalau engkau mengalami promosi dan peninggian, semua karakter buruk yang jelek, yang busuk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Kristenan adalah kehidupan mati daging, pikul salib setiap hari. Menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi kekristenanmu main-main atau sungguh-sungguh ini? Harus sungguh-sungguh. Jangan jadi orang Kristen plonga-plongo di gereja, gak ngerti apa-apa kamu. Jadi orang Kristen bodoh, dilarang keras bodoh jadi orang Kristen. Harus memiliki hikmat. Belajar kembangan skillmu, belajar pengetahuan. Tidak cukup kamu hanya berdoa kilala-kilili di gereja, jempalitan di rumah doa. Hidupmu tambah melarat nanti kalau kamu punya keahlian. Amin. Kembangan skill, hikmat pengertian, minta penyertaan Tuhan. Apa yang menjadi keahlianmu, kerjakan. Seperti Bezalel dan Aholia. Punya dagang, belajar dagang, belajar bisnis. Hikmat pengertian dan pengetahuan akan ditambahkan dalam hidupmu setiap hari. Engkau akan jadi orang yang berbeda. Karakternya ini manis, mukanya cakep, sikapnya manis, parasnya elok, ternyata juga tanggung jawab. Jadi idomannya Tuhan Yesus. Pengen gak jadi kesayangan Tuhan Yesus? Seperti Daud itu ternyata di Kisah Para Rasul dijelaskan dia the man after my own heart. Orang kesayangannya Tuhan. Tapi kan prosesnya menyakitkan tadi. Bahkan dia beberapa hari sebelum dipromosi mau dilemparin batu sama pengikutnya di Siklag. Bapak Ibu bisa bayangkan itu? Ternyata perlu mati daging toh, menyerahkan sepenuhnya hati kita sama Tuhan. Beribadah itu gampang, mudah. Minggu ke gereja, bisa engkau buka handphone online, ibadah online, onsite dan lain sebagainya lah. Banyak pendeta, kamu bisa ibadah di sana. Kamu kalau datang ke gereja juga bisa datang onsite. Kan mudah duduk dengerin khotbah pendeta. Tapi waktu kamu dengerin khotbah dan pulang kamu belajar hidupin firman, dibutuhkan bayar harga yang mahal. Ketika kamu melakukannya, ujungnya engkau akan ketemu promosi dan peninggian. Karaktermu menjadi dewasa seperti Kristus. Amin. Diberkati apa enggak nih? Katakan aha. Luar biasa. Saya berdoa tambah hari hidup kita semakin didapati menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari dalam segala sikap, tindakan, perbuatan kita semakin didapatin menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa itu tahu bersikap, bertindak, ngambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Bukan umurnya yang tua. Rambut saya tambah putih, rambutnya Pak Gem tambah putih. Ini tidak membuktikan bahwa kita dewasa di dalam Tuhan. Ini umur. Tapi kedewasaan adalah setiap kali engkau berjalan bersama Tuhan, memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam kondisi tidak enak pun, kita memilih bersikap, bertindak, berkelakuan seperti Kristus. Amin. Saya berdoa engkau ngalami padang gurun dan engkau ngalami kemenangan. Dan teruji, benar-benar teruji. Karena padang gurun itu diizinkan Tuhan untuk kita lewatin, supaya Tuhan melatih kita berperang. Ada ayatnya, tapi kita nggak buka hari ini. Padang gurun diizinkan dalam kehidupan. Suka nggak suka, setiap orang ngalami padang gurun kok. Saya ngalami padang gurun selama 5 tahun.
Jerit-jeritan sampai nggak tahu ngapa-ngapain, apa yang harus saya perbuat. Ketika saya nggak tahu apa yang saya perbuat, ya saya nggak lakukan apa-apa. Saya makan dan tidur. Selain nama Tuhan. Tapi minta hikmat sama Tuhan. Tuhan berikan hikmat, berikan pengertian, kirim divine connection, kirim koneksi secara ilahi. Tuhan buka jalan. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Hati ini serahin sama Tuhan. Ketika Daud semuanya dirampas, dijarah, dan pengikutnya mau lempari dia dengan batu, nangis sampai air matanya, nggak tahu apa, terikannya habis tuh. Dia menguatkan hatinya di hadapan Tuhan. Semakin engkau ngalami proses permukaan, engkau ngikutin apa yang Tuhan mau, dekat dengan promosi dan peninggian. Katakan mati daging setiap hari, pikul salib, dan menyangkalin diri, jalan sama Tuhan. Nah, kita akan melihat promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Amin. Bahkan di Kisah Para Rasul pun, ketika murid-murid berdoa, nunggu Tuhan, ketika diurapin Tuhan. Bahkan di kitab Yohanes 20 ayat 22, mereka dihembusin Tuhan dengan Roh Kudus. Tapi setelah di Kisah Para Rasul, mereka ngalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Baru di pasal-pasal selanjutnya powerful pengaruhnya. Makanya kita butuh disertain Tuhan kan. Kamu nggak bisa jalan pakai pengalamanmu sendiri. Kita nggak bisa jalan pakai hikmat kita sendiri. Kita butuh Tuhan dan kita butuh kuasa Tuhan dalam segala hal. Kita butuh diurapin Tuhan di mana kita ditempatkan. Di marketplace, di bisnis, di pelayanan, di apa? Kamu di bidang apa? Di bidang musik pun kamu bisa diurapin Tuhan dengan powerful dan dahsyat. Kita butuh diurapin Tuhan, disertain Tuhan. Ketika orang disertain Tuhan, orang boleh memperlakukan buruk kita loh. Bayangin, kita ini menjadi orang kesayangannya Tuhan. Betul nggak? Kalau kita jadi orang kesayangan Tuhan, terus ada orang nyakitin kita, kira-kira contohnya begini. Ketika bapak kan punya anak, terus anaknya bapak ini dimaki-maki orang, dibully, apa yang terjadi? Belain nggak? Belain? Dia hanya tenang aja. Tapi Dedi, aku diperlakukan ini, langsung diurusin. Bukankah kita ini punya Bapak yang baik, yang perhatian? Tapi seringkali reaksi kita salah kan? Kita pikir ketika mengalami pengalaman buruk, perasaan yang jelek, kita pikir, wah, saya mesti balas nih. Saya bersikap kan harusnya kita belajar nih. Tuhan ngajarin saya apa ini? Dalam kondisi-kondisi yang tidak enak ini. Serahin aja sama Tuhan. Tuhan akan jadi pembelamu. Kayak gitu yang akan diuji dalam hidup kita setiap hari. Reaksimu akan menentukan masa depanmu. Seperti apa di hadapan Tuhan. Reaksimu benar, kau akan alami promosi dan peninggian. Reaksimu salah seperti Salomo, hidupmu bawa belur. Untungnya dia bertobat, nulis kitab pengkhotbah. Kalau enggak, bawa belur hidupnya. Kita lihat reaksinya Bileam, reaksinya Gehazi. Apa yang terjadi? Mereka mati mengerikan. Saul pun memiliki reaksi yang salah. Padahal harusnya mereka adalah orang-orang yang powerful dipakai Tuhan. Ketika engkau disertain Tuhan, engkau mesti stabil sampai garis akhir. Kita harus didapatin stabil sampai garis akhir, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus kuat, kokoh, berjalan sampai garis akhir. Kalau kita memulainya dengan roh, kita harus mengakhirinya dengan roh. Jangan hari ini powerful, nanti kamu hadapin tantangan, kamu bawa belur. Kita harus mengawali dengan roh dan kita mengakhiri dengan roh. Menjadi orang yang menyenangkan hati raja di atas segala raja. Amin. Hari ini kita mau dedikasikan hidup kita mulai hari ini. Tuhan ini menjadi utama dan terutama. Kita mau bertindak segala apapun yang kita kerjakan dan lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Ku berbahagia yakin teguh. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan bagi Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, terpaat dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun firman ini jadi kehidupan. Kami berikan sepenuhnya buat Raja kami yang maha mulia. Bangkit beri sama-sama. Kami percaya Engkau menyertain kami, Engkau mengurapin kami, Engkau akan membawa kami dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, diubahkan berjalan seperti yang Engkau mau. Sampai garis akhir kami didapati menjadi orang kesayangan-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati setiap orang yang ikut ibadah online atau onsite. Berkati mereka tanpa terkecuali.
mereka mengalami perubahan hidup, diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naramo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan
pusat hatimu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.